Halo Sobat Literasi yang hebat dan inspiratif. Perkenalkan, nama saya Ikhtiar Karol Solmasigule. Saya dari komunitas belajar Biopraktik. Di sini saya akan berpartisipasi dan berkontribusi dengan kompetisi storytelling yang diadakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Nias Barat. Dan sebelumnya yang terhormat Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Nias Barat, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri Storytelling, yang saya hormati dan saya banggakan seluruh masyarakat Nias Barat pada saat ini. Terimalah salam saya dalam bahasa daerah kita Nias, Yahobu. Salam literasi. Teman-teman semua, kita sebagai generasi muda perlu mengeksplorasi dunia dengan penuh inspiratif dan wawasan yang luas. Melalui buku cerita, tulisan, bacaan yang menggugah hati kita semua. Kita bersama dapat menciptakan perubahan dengan kekuatan literasi. Oleh karena itu, saya ingin bercerita kepada kita semua dengan tema membangun generasi muda gemar membaca. Dari tema tersebut, saya mengambil satu topik cerita yang sangat luar biasa dan sangat menarik, yaitu pertolongan tikus. Nah, makin penasaran bukan? Bagaimana ya yang dimaksud dengan cerita pertolongan tikus? Selamat datang di dunia imajinasi, karena setiap cerita punya keajaiban tersendiri. Yuk, kita mulai ceritanya. Alkisah di sebuah hutan yang sangat luas dan sangat rindang. Di sana ada berbagai jenis hewan. Ada kuda, kijang, harimau, tikus, dan masih banyak lagi. Harimau adalah hewan yang sangat ditakutkan, karena harimau memiliki badan yang kuat, gagah. Dan ketika harimau meraung, seluruh hewan-hewan yang berada di sekitarnya akan merasa takut dan gemetar. Namun, di hutan tersebut ada sekelompok tikus yang tidak mengenal siapa itu harimau. Dan tidak mengenal bagaimana ya sifat dari harimau tersebut. Tikus-tikus ini bersembunyi di bawah permukaan tanah dengan lubang-lubang kecil yang mereka buat sebagai tempat persembunyian mereka. Hingga pada suatu hari, mereka ingin bermain di atas permukaan tanah dan ingin melompat-lompat di atas permukaan tanah. Tanpa mereka sadari, di sekitaran mereka terdapat satu ekor harimau yang sedang tidur siang. Di antara tikus-tikus tersebut, ada seekor tikus yang melompat terlalu keras, sehingga ia menginjak wajah harimau yang sedang tidur siang. Pada saat itu juga, harimau pun terbangun dari tidurnya, dan ia pun marah karena kaget, dan berkata, "Kurang ajar, siapa yang berani menginjakkan kakinya di atas wajahku? Kurang ajar sekali." Harimau pun meraung dengan sangat keras. Seluruh tikus-tikus lainnya bersembunyi, dan tikus yang berada di hadapan harimau bernasib sial pada saat itu. Harimau pun berkata kepadanya, "Sini kamu. Bisa-bisanya kamu berjalan di atas wajahku saat aku sedang tidur siang. Hei makhluk kecil hina, kamu pantas untuk dibunuh." Harimau pun sangat marah kepada tikus, dan tikus pun memelas kepada harimau. Katanya, "Cip, aku mohon harimau, tolong lepaskan aku. Bisa jadi aku bermanfaat bagimu di kemudian hari." Pada saat itu juga, harimau pun tertawa dan berkata, "Hahaha, kamu makhluk kecil hina bermanfaat bagiku. Aku adalah seorang raja hutan. Semua hewan tunduk padaku. Sedangkan kamu, suatu aib bagi seorang raja hutan jika membunuh tikus miskin seperti kamu. Kamu tidak pantas untuk dibunuh." Pada saat itu juga, harimau melempar tikus jauh dari hadapannya. Dan tikus berterima kasih kepada harimau. Katanya, "Terima kasih harimau." Dan pada saat itu juga, harimau tidak menghiraukan tikus lagi dan berlalu dari hadapan tikus. Dan tikus pun kembali bersama teman-temannya dan bercerita tentang apa yang terjadi padanya. Katanya, "Harimau telah memaafkanku. Aku harus membalaskan budiku kepadanya." Pada saat itu juga, mereka pun kembali bermain dengan sangat gembira. Hingga pada suatu hari, teman-teman semua, harimau sedang berjalan di sekeliling hutan untuk mencari makan. Harimau melihat di sebuah hutan ada sepotong daging di atas sebuah jaring. Ia tidak sabar untuk memakan dan menerkam daging tersebut. Dan pada saat itu juga,
ia mulai mengambil, menarik daging tersebut. Sehingga lama-kelamaan seluruh tubuhnya dililit oleh jaring yang sangat keras dan sangat banyak. Dan pada saat itu juga dia berusaha untuk melepaskan dirinya dari jaring tersebut. Namun alhasil tidak dapat terlepas. Dia pun meraung dengan sangat keras. Sehingga harimau betina, istrinya, anak-anaknya, dan kawan-kawan harimau lainnya pergi menjumpai dia. Setelah mereka sampai, mereka melihat seluruh tubuh harimau tersebut telah terlilit oleh jaring yang sangat banyak. Dan pada saat itu juga mereka ingin membantu harimau dengan cara menggigit jaring-jaring tersebut. Namun alhasil mereka tidak dapat melepasnya. Nah, pada saat itu teman-teman semua, harimau tersebut pun terus meraung dengan sangat keras. Sehingga tikus yang pernah jatuh di hadapannya pun mendengar suara raungan harimau tersebut. Dan tikus tersebut pun pergi menjumpai suara tersebut. Dan ketika ia sampai, dia berkata kepada harimau, "Hei harimau, hei si raja hutan, aku ingin membebaskanmu dari jaring itu." Dan pada saat itu juga, istri harimau pun berkata kepadanya, "Makhluk kecil hina, saya saja dan teman-teman saya tidak dapat melepaskannya. Apalagi kamu makhluk kecil yang sangat miskin." Dia pun meremehkan tikus tersebut. Dan tikus hanya menjawab, "Biarkan aku mencoba terlebih dahulu." Dan pada saat itu juga, tikus mulai menggigit dengan giginya yang sangat tajam. Dia menggigit 1 tali, 2 tali, 3 tali, sehingga salah satu kaki harimau tersebut dapat terlepas. Setelah menunggu beberapa lama, harimau tersebut dapat terlepas dari jaring yang sangat kuat berkat pertolongan tikus tersebut. Sehingga harimau pun berterima kasih kepada tikus. Katanya, "Wah, terima kasih tikus. Saya tidak menyangka kamu dapat menyelamatkanku dari kematian seperti yang kamu lakukan saat ini. Aku minta maaf jika selama ini aku meremehkan kemampuanmu." Dan pada saat itu juga, tikus hanya menjawab dan berkata, "Sama-sama harimau, ini adalah bentuk pembalasanku atas balas budiku kepadamu." Dan pada saat itu juga, harimau dan tikus menjadi sahabat selamanya. Nah, teman-teman semua, dalam cerita tersebut kita diajarkan bahwa yang kecil bukan berarti lemah, yang besar tidak selalu menang. Kerjasama dan kebaikan adalah kekuatan sejati. Jika ingin diperlakukan lebih baik, maka berbuatlah baik kepada orang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Burung Nuri, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Ya ahobu. Salam literasi.